Pada video kali ini kita akan membahas tentang topik training TCP atau IP. Yang pertama ada OC layer, kedua ada packet header, yang ketiga ada MAC address, yang keempat ada IP address dan subnetting, yang keempat ada IP protocol, dan yang terakhir basic network DNS gateway. Nah, OC layer dan protokol. Proses komunikasi terbagi menjadi 7 lapisan. Nah, dan menjadi konsep standar komunikasi jaringan. Pertama, pengirim. Ini seperti ini. Ada 7 lapisan, ada eh, transmit data di dalam aplikasi, lalu presentation, session, transport, network, data link, physical. Dan penerimanya itu sebaliknya. Physical, data link, network, transform, session. Lalu naik lagi ke presentation, dan terakhir dimunculkan di dalam aplikasi. Nah, dari 7 lapisan beginilah konsep pengiriman data dari komputer satu ke komputer yang lain. Proses komunikasi terbagi menjadi 7 dan menjadi konsep standar komunikasi jaringan. Nah, inilah gambar sebagai pertama, application itu merupakan gampangnya itu merupakan sebuah aplikasi yang ditampilkan di dalam komputer. Presentation tugasnya yaitu menentukan format data yang dikirimkan di dalam sebuah komputer, dari komputer ke komputer lain. Yang ketiga ada session. Session ini menentukan kapan komunikasi dijalankan dan kapan komunikasi di stop. Yang keempat ada transport. Nah, dalam hal ini transport ini yang bertanggung jawab atas pemindahan data dengan bertanggung jawab agar sistem tidak korup. Yang kelima itu ada network yang di dalamnya ada IP address. Yang keenam itu ada data link yang mengirimkan data berdasarkan MAC address. Yang terakhir ini merupakan fisik, seperti contoh kabelan seperti itu. Jadi si pengirim berangkatnya dari sini dan penerima menerimanya dari bagian sini, dari fisiknya, lalu data link, network, transport, session, presentation, lalu application. Nah, apabila OC layer susah untuk dihafal, maka layer 1, layer 2, dan layer 3 adalah suatu keharusan. Karena dapat menunjukkan bedanya antara hub atau bridge, switch, dan router. Ketiganya berada di layar yang berbeda sehingga memiliki cara kerja yang berbeda. Nah, perangkat pertama, hub, itu konektivitasnya antara network yang sama. Pengiriman datanya melakukan broadcast kepada semua port. Jadi dia ngirim ke semua port. Lalu mana yang cocok dengan IP address yang ditentukan oleh si pengirim, maka dia yang akan bisa menerima. Dan hal ini akan memakan waktu yang agak lama, namun tidak terlalu lama banget. Memori, hub tidak memiliki memori.
Ya, lalu perangkat yang kedua ada switch. Dapat mengirimkan antara network yang sama, mengirimkan data berdasarkan MAC address. Dan memorinya menangkap MAC address label. Jadi, switch ini dapat mengirimkan data dengan mengenali MAC address semua perangkat. Jadi tidak perlu melakukan broadcast, namun dia mengirimkan data dengan berdasarkan MAC address tujuan. Yang ketiga ada router yang mempunyai koneksi antara network yang berbeda. Berdasarkan IP address berbeda tujuan, routing tabel. Jadi ini router itu bisa mengkomunikasikan antara network yang berbeda. Contoh, dari IP 333 dikoneksikan dengan IP 555. Nah, dari tiga perangkat ini, lapisan di dalam layer seperti ini. Hub merupakan di lapisan pertama karena dia melakukan broadcast. Yang kedua, menggunakan data link karena dia menggunakan MAC address label. Yang ketiga ada router. Router menempati layer 3. Karena dia bertanggung jawab di dalam IP address. Selanjutnya ada paket header. Di dalam paket header ada IP versi 4, YHL, TUS, 16 bit, dan seterusnya. Ada penerima, ada pengirim. Nah, paket header ini secara gampangnya bisa kita artikan seperti ibaratkan kurir data. Jadi, kurir data dia memiliki data untuk pengirim, tujuan, dan seterusnya. Time to live atau jangka waktu. Nah, seperti ini. Ada version, IP header, TP of service atau TOS, size of diagram, definition, flux. Kalau di dalam DPL ini seperti ini. Setelah diartikan, time to live. Jumlah hop yang mengikuti paket bagian besar digunakan untuk mencegah perouteran yang tidak disengaja. Jadi, time to live ini dia yang mungkin dilewati paket, link yang mungkin dilewati paket dikurangi oleh sebagian besar router digunakan untuk mencegah perouteran yang tidak disengaja agar tidak memenuhi kapasitas, agar kapasitas di dalam pengiriman data tidak penuh. Protokol Service Access Point mengindikasikan jenis paket transport yang di bawah, misalnya 1 EJMP, yang kedua EGMP, yang keenam adalah TCP, yang 17 ada UDP. Jadi, protokol SAP ini mengindikasikan jenis paket transport. Seperti contoh, kalau kita mengirimkan paket dari kurir, menggunakan kurir,
kurir pasti akan mendata barang bawaannya atau paket apa yang sedang dikirim. Seperti itu. Header checksum. Jadi, header checksum ini adalah tahap pengecekan. Setiap kali diupdate atau diperbarui, setiap kali header paket dimodifikasi oleh router, digunakan untuk mendeteksi kesalahan pemrosesan. Jadi, data atau paket yang tidak dilindungi oleh pemeriksaan redundansi paket dengan checksum ini yang tidak valid akan dibuang oleh semua node dalam jaringan. Jadi jika data itu tidak valid, maka akan dibuang dari jaringan. Atau header checksum ini merupakan sebuah pengecekan data valid atau tidak. Yang selanjutnya adalah alamat sumber atau alamat si pengirim paket. Ada destination address atau si penerima paket. Yang selanjutnya ada opsi, biasanya tidak digunakan, tetapi ketika digunakan, panjang header IP akan lebih besar dari 5 kata 32 bit untuk menunjukkan ukuran bidang opsi. Jadi yang opsi ini jarang digunakan. Lanjut, alamat hardware atau MAC address adalah sebuah alamat jaringan berbasis Ethernet yang diimplementasikan pada lapisan data link. Jadi, alamat MAC address ini setiap device di dalam jaringan pasti memiliki alamat MAC address, dan itu pun tidak berubah karena nomor mesinnya bisa dikatakan sebagai nomor mesin. Setiap header dalam frame Ethernet mengandung informasi mengenai MAC address di dalam komputer sumber atau source pengirim dan MAC address di dalam komputer tujuan atau destination. Dari setiap frame akan menggunakan informasi MAC address untuk membangun label routing internal secara dinamis. Nah, alamat MAC ini digunakan oleh switch MAC address label di lapisan kedua. Selanjutnya, MAC address atau hardware code. MAC address adalah identitas unik dari setiap perangkat. Untuk dapat berkomunikasi di OSI layer 2, sama seperti yang sudah dijelaskan tadi. Sini, switch. Nah, jika router punya 3 interface fisik, maka akan memiliki 3 MAC address. Dan begitu seterusnya. Nah, seperti ini MAC address. Ini 3 kotak ini atau 6 karakter ini menunjukkan sebuah vendor, dan 6 lainnya merupakan nomor serinya. Selanjutnya ada IP address. IP address versi 4 itu merupakan 32 bit. Nah, penghitungan IP address dari 100.1111111 adalah jika dijadikan sebuah
angka desimal jadi seperti ini, dan seterusnya. Di setiap angka ini merupakan terdapat 8 bit. Di setiap IP terdapat 8 bit dan total keseluruhan adalah 32 bit. Makanya disebut sebagai 32 bit karena angka pada angka bitnya itu terdapat 32. Seperti contoh seperti ini. Angka binernya itu terdapat 32. Maka disebutlah sebagai 32 bit. 192. Contoh 159. Sebagai contoh lain adalah 192, 168, misalnya 1 1. Seratus satu. Oke, ya sepertinya ada kesalahan kebanyakan. Clear, sama seperti biner seperti ini. Jadi nilai biner dari 142 adalah 142 ini 100011110. Oke. Cara menghitungnya adalah seperti ini. 1 dikali 2 pangkat 7, 0 dikali 2 pangkat 6, 0 dikali 2 pangkat 5, seperti ini. Jadi caranya dikalikan 2, dipangkatkan sesuai dengan urutannya. Selanjutnya ada subnetting, digunakan sebagai IP address di dalam jaringan ke dalam kelompok-kelompok jaringan atau segmen. Perangkat yang tergabung dalam subnet yang sama tidak memerlukan router untuk saling berkomunikasi. Jadi, ketika komputer perangkat yang terhubung di dalam satu jaringan saat dalam subnet yang sama itu tidak memerlukan router untuk saling berkomunikasi. Seperti contoh seperti ini, addressnya sekian dengan subnet mas sekian. Ini kita lihat ke sini lagi, subnet ID-nya atau IP network-nya 192.168.50.0 dan IP hostname-nya itu
192.168.50.1 itu sebagai hostname. Dan dari IP hostname ini dapat menampung dari IP1 sampai IP126. Dan yang terakhir ada broadcast. 127 digunakan untuk broadcast. Seperti ini. Jika slashnya, kan di sini ada slash 25. Jika slashnya 32, maka subnetnya seperti ini, 255, 255, 255, 255. Kalau 24, 255, 255, 0. Artinya dia dapat menampung total IP 256. Ini 4, ini 8, 16, 32, 64, 128. Seperti itu. Dia dapat menampung host sebanyak ini sesuai dengan slashnya di sini. Dan IP terakhirnya yang pasti dijadikan sebagai broadcast. Di IP pertama itu menjadi sebuah subnet. Di dalam sebuahnya dijadikan identitas jaringan sebagai identitas. Yang pasti kan dimulainya dari 0. 0 itu sebagai identitas jaringan. IP protokol. Sekarang kita lanjut ke IP protokol. Protokol menentukan prosedur pengiriman data. Ada protokol yang sering digunakan. Ada Transmission Control Protocol atau TCP. Ada UDP. Ada ACPM. Ada HTTP. Ada POP3. Ada FTP. Dan yang terakhir ada EMAP. Protokol IP adalah standar yang digunakan untuk komunikasi data melalui berbagai jenis perangkat dan layar. Seperti pada layar yang sudah dijelaskan di atas. Pengiriman data dilakukan dengan sistem per paket dan atau per connection. Jadi pengiriman data itu berdasarkan paket atau per connection. Sistem ini menjamin keutuhan data dan mencegah terjadinya kekurangan atau duplikasi data. Ada beragam protokol yang bisa digunakan. Yang umum adalah TCP, UDP, dan ICPM. ICPM digunakan untuk mengecek jaringan, disalurkan berbasis best effort sehingga bisa terjadi error. Ada konsep dasar jaringan DNS. DNS ini penerjemah dari domain ke IP address. Jadi ketika kita mengakses domain ini, maka sebenarnya kita sedang mengakses IP public dari www.deepl. Oke. Ada UDP, mengirim pesan, datagram ke komputernya di jaringan tanpa terlebih dahulu melakukan handshake atau jabat tangan. Handshake.
biasanya digunakan hanya untuk data kecil. Selanjutnya ada TCP. TCP sudah dibahas di atas. Oke, kita lihat lagi urutannya. Selanjutnya kita ada DNS dan gateway. DNS dan gateway. DNS sudah tadi, domain name server. Kalau kita berbicara gateway, nah seperti ini. Gateway dari IP di dalam komputer paling atas dengan berkabelkan merah itu yang pasti gateway-nya 333.1 karena dia di routernya memiliki IP 333.1 sedangkan komputernya 333.2. Jadi untuk keluar dari jaringannya itu bisa melalui 33.1. Begitupun seterusnya. Nah, di dalam pertanyaan ini ada laptop A. Laptop A, IP default gateway berapa? IP default gateway di dalam laptop A yaitu 33.1 karena di dalam routernya itu IP-nya 33.1. Pada R2 begitupun seterusnya. Satu yang laptop 1, laptop 2, laptop 3 berdasarkan IP address-nya. Pada R1, router 1, IP default gateway-nya adalah IP default gateway dari R1 adalah 99.2 karena berkomunikasi dengan router kedua. Pada R2, IP gateway network laptop network A berapa? Yaitu laptop 2 harus berkomunikasi dengan router 2 harus berkomunikasi dulu dengan router 1. Nah, maka gateway dari router 2 untuk ke sini untuk laptop 1 tentunya harus gateway-nya menggunakan 99.1 karena di sini IP address-nya 99.1 dan ini yang kenal terhadap IP address 33.2. Maka untuk loncatannya maka dia harus melewati ini jembatannya. Lalu karena ini kenal dengan ini, maka dia akan mengirim data ke sini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya Afif Al-Rahman, cukup sekian dan terima kasih.